Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 41200046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Keminangkabauan, di mana judul materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kesenian masyarakat di Minangkabau. Kesenian masyarakat di Minangkabau sangatlah beragam, mulai dari alat musik, tarian, pakaian, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak para pemuda saat ini yang tidak mengetahui dengan jelas mana yang termasuk ke dalam kesenian masyarakat di Minangkabau. Karena pada saat ini, remaja lebih menyukai alat musik dan kebudayaan yang modern daripada yang tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Untuk itu, seharusnya bagi kita, kaum remaja, untuk mengetahui seni yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau agar tetap terjaga kelestariannya. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu apa saja yang termasuk ke dalam alat musik yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua, apa saja tarian daerah yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Dan yang ketiga, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam kesenian masyarakat Minangkabau. Kesenian masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang mayoritas menganut agama Islam memposisikan dan memiliki cara pandang tersendiri terhadap kehidupan dan proses berkesenian yang berkembang di tengah masyarakatnya. Kesenian diciptakan oleh manusia dalam rangka hubungan antara manusia sesama manusia maupun antara manusia dengan alam. Seni difungsikan untuk berbagai kepentingan, baik pada hal-hal yang bersifat ritual, keagamaan, adat istiadat, serta sosial kemasyarakatan. Untuk pertunjukan kesenian tradisional di Minangkabau erat kaitannya dengan pelaksanaan upacara adat, seperti pengangkatan panghulu, alek marapule atau mantenan, dan bentuk-bentuk acara sosial kemasyarakatan lainnya, seperti acara pengumpulan dana untuk pembangunan, sunatan, alek nagari, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal apa saja kesenian yang ada di dalam masyarakat Minangkabau, baik itu dari segi alat musik, tarian daerah, seni gabungan, seni rupa, dan seni sastranya. Baiklah, masuk yang pertama yaitu musik. Musik dikenal juga dengan kerawitan. Biasanya dalam kesenian Minangkabau, musik berperan sebagai pengiring nyanyi-nyanyian serta tari-tarian. Masuk pada jenis alat musik yang pertama yaitu jenis alat musik pukul. Contohnya seperti talempong. Talempong terbuat dari logam jenis kuningan. Bentuk talempong bulat seperti piring telungkup. Sebelah bawahnya kosong dan sebelah atasnya ada benjolan. Biasanya pukulan jatuh pada benjolan itu. Garis tengah talempong biasanya sekitar 15 cm sampai 17,5 cm. Selanjutnya jenis alat musik tiup. Contohnya seperti saluang. Saluang adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan biasanya jenis bambu talang. Bambu talang adalah bambu yang beruas panjang dan dagingnya tipis, sehingga ringan dan mudah dibentuk. Diameter bambu yang digunakan biasanya 2,5 cm. Panjang saluang sekitar 30 cm. Kedua ujung bambu dibiarkan saja terbuka. Saluang memiliki 3 atau 4 lubang pada nada. Cara meniup saluang adalah dengan cara meniupkan salah satu bibir di ujung saluang. Saluang biasanya sangat khas, meniupnya tidak boleh terputus-putus. Karena itu, pemain saluang biasanya harus punya keahlian tersendiri dalam mengatur pernafasannya. Cara mengatur pernafasan di dalam bermain saluang biasanya disebut dengan manyisiahan ango dalam bahasa Minangnya. Maksudnya adalah mengatur lalu lintas nafas dengan memanfaatkan hidung dan mulut. Selain saluang, ada yang namanya bansi. Bansi juga terbuat dari bambu, tapi lebih kecil dari saluang. Ukuran diameternya sekitar 1,5 cm, panjangnya sekitar 20 cm, dengan buku bambu pada salah satu ujungnya. Ruas itu dilubangi sebesar lubang nada yang dibuat pada bambu itu. Jumlah lubang nadanya ada 5 buah, atau biasanya juga lebih. Bansi biasanya digunakan untuk melodi. Ia dapat memainkan berbagai lagu pada berbagai jenis nada. Ia dapat mengalunkan lagu-lagu yang lebih indah dibandingkan dengan alat musik tradisional Minangkabau yang lainnya. Selanjutnya, jenis alat musik gesek.
Contohnya seperti rabab. Rabab lebih mirip dengan biola. Badan rabab terbuat dari tempurung kelapa yang besar. Bagian permukaannya ditutupi oleh kulit kambing. Lehernya terbuat dari seruas bambu dan tali rabab diregang langsung oleh pemain. Nada diatur oleh keempat jari kiri pada leher rabab. Suara penyanyi ditentukan oleh nada yang dilahirkan oleh rabab itu sendiri. Selanjutnya ada jenis alat musik petik. Contohnya seperti kecapi dan genggong. Kecapi merupakan alat musik yang terdiri dari senar-senar. Masing-masingnya melantunkan bunyi yang berbeda. Alat musik ini merupakan pengaruh dari kebudayaan Arab. Sedangkan alat musik petik asli Minangkabau adalah genggong. Itu tadi macam-macam alat musik yang ada di masyarakat Minangkabau. Ada yang dipukul, ditiup, digesek, dan dipetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tarian daerah masyarakat di Minangkabau. Tari-tarian sangat banyak ragamnya, apalagi di Minangkabau. Hampir di setiap daerah dalam wilayah Minangkabau memiliki tarian tradisional yang khas. Berikut ini ada beberapa macam-macam tarian menurut nama asal daerahnya. Yang pertama ada tari Rantak Kudo yang berasal dari pesisir selatan, tari Mancak berasal dari Solo, tari Alolambe berasal dari daerah Pariaman, tari Alua berasal dari daerah Agam, dan tari Jalo berasal dari daerah Sawah Lunto di Sejunjung. Lalu ada juga tari Mulopado berasal dari daerah Tanah Datar, dan tari Salapan berasal dari daerah Pasaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri khas gerakan dalam tarian Minangkabau. Tari-tarian Minangkabau dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya tarian pencak. Tarian pencak adalah tarian yang gerakannya menyerupai pencak. Perbedaan tari pencak dengan pencak adalah dalam tarian pencak para pemain tidak bersinggungan, sedangkan dalam pencak bersinggungan. Perbedaan lain antara tarian pencak, kalau tarian pencak diiringi oleh bunyi-bunyian dan pada pencak tidak diiringi musik atau bunyi. Adapun contoh tarian pencak adalah tari gelombang. Tari gelombang biasanya dipertunjukkan pada upacara-upacara besar dalam Minangkabau. Tari ini biasanya dilakukan untuk menyambut tamu besar. Tari ini juga sering dipertunjukkan dalam upacara perkawinan atau upacara Batagak Penghulu. Penari ini terdiri dari puluhan orang yang biasanya terbagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang tuo yang memberikan aba-aba. Kedua kelompok merupakan pasukan pengawal. Ia akan mengawal rombongan utama. Gerakan penari dalam tari gelombang merupakan langkah-langkah dalam pencak silat. Setelah tadi ada yang namanya tari pencak, sekarang masuk ke jenis tarian perintang. Tarian perintang adalah tarian yang bertujuan untuk hiburan. Biasanya dilakukan oleh muda-mudi untuk mengisi waktu luang sambil bergembira ria. Mengisi waktu luang inilah yang disebut dengan kegiatan untuk perintang rintang waktu. Tarian perintang waktu sering disebut tarian pergaulan. Tarian ini dilakukan bersama-sama atau seorang diri. Gerakan tarian ini diiringi oleh bunyi-bunyian. Gerakan tarian lebih banyak menirukan perilaku alam, seperti meniru gerakan tupai, elang terbang, kerbang mengamuk, dan berbagai kegiatan hari-harian lainnya. Contoh tarian perintang adalah seperti tari piryang. Tari piryang biasanya dimainkan sendiri atau bersama-sama. Tari piryang biasanya dilakukan dengan meletakkan piring porselen di telapak tangan. Di ujung jari tangan dipasang cincin yang terbuat dari damar yang dilubangkan di tengahnya dan dibuang isinya. Cincin ini dijentikkan pada piring sehingga menimbulkan bunyi sesuai dengan irama musiknya. Gerakan kaki biasanya disebut dengan rantak. Gerakan dalam tarian ini bermacam-macam. Misalnya, mempertunjukkan elang terbang yang mengibaskan sayapnya lalu menukik menyambar anak ayam. Ada juga gerakan yang memperlihatkan petani sedang bercocok tanam. Mulai dari membajak, mencangkul, sampai panen. Ada juga gerakan lain seperti kegiatan sehari-hari lainnya. Selain tari piring, jenis tarian perintang contohnya seperti tari kabau jala dan tari galua. Jenis tari selanjutnya ada yang namanya tarian kabah. Tarian kabah adalah tarian dengan mengangkat tema cerita kabah. Tarian ini sangat banyak ragamnya. Pola gerakannya penari tidak berbanyak variasi karena dalam pertunjukan ini lebih mengutamakan nyanyian dan tarian. Gerakan dalam tari mengacu pada isi cerita.
Jenis tarian Kaba contohnya adalah seperti tari si kambang. Dalam tarian ini, gerakan khasnya adalah ketika menyanyi, si penari mempertunjukkan gerakan mengayunkan anak dalam gendongan. Selain itu, ada juga yang namanya tari ilau dan tari barabah mandi, juga termasuk ke dalam contoh tarian Kaba. Setelah tadi ada jenis tarian dan alat musik, selanjutnya ada seni gabungan. Contohnya seperti rantai. Rantai berasal dari luak 50 kota yang biasanya dimainkan oleh sekelompok orang yang berjumlah 15 sampai 25 orang yang memainkan sebuah cerita atau kaba klasik seperti Anggun dan Tungga. Randai merupakan kumpulan kesenian seperti tari, dendang, drama atau teater, busana, dan kini juga menggunakan musik serta pencak silat. Selain randai, ada yang namanya tari indang. Tari indang juga termasuk ke dalam seni gabungan. Tari indang merupakan perpaduan antara seni sastra, vokal, dan tari, yang diiringi dengan rapai atau tari indang. Pada tari indang ini terjadi berbalas pantun yang dipimpin oleh seorang khalifah. Selain tari indang, ada juga yang namanya tabuik. Upacara tabuik biasanya dilakukan di daerah Padang Pariaman, yang penyelenggaraannya dimulai pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Upacara tabuik biasanya dilakukan untuk memperingati wafatnya Imam Husain di Padang Karbala. Selanjutnya kita masuk pada seni rupa. Seni rupa contohnya seperti ukiran, sulaman, bordir, dan anyaman. Seni rupa merupakan ungkapan jati diri kebudayaan orang Minangkabau. Untuk itu, semua bentuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungannya seperti ukiran itiak pulang patang, pucuk rebung, paku kacang, dan balimbiak. Setelah seni rupa, ada yang namanya seni sastra, seperti pantun dan kaba. Kita akan membahas pantun. Pantun terdiri dari beberapa baris dalam jumlah yang genap, dari 2 sampai 12 baris. Rima akhir sama, separuh kalimat permulaan sampiran, dan separuh berikutnya isi. Setelah pantun ada kaba. Kaba merupakan salah satu cerita rakyat di samping dongeng, hikayat, dan cerita lainnya. Jika dilihat dari ceritanya, kaba dapat dibagi menjadi 2, yaitu kaba klasik dan kaba baru. Masuk pada poin terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam seni tradisional di Minangkabau. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung, seperti yang pertama sebagai alat penyampai perasaan karena seni adalah keindahan. Yang kedua, bentuk bangunan rumah gadang mengandung arti bahwa alam Minangkabau terdiri dari pegunungan dan lembah-lembah. Yang ketiga, ukiran yang bermotifkan itiak pulang patang mengandung arti bahwa orang Minangkabau itu seiyah sekata, tertib, dan penurut. Motif ukiran kaluak paku kacang balimbiang melambangkan corak kehidupan rumah tangga, fungsi orang tua sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, dan nenek mamak di dalam kaum, serta melambangkan hubungan antara mamak dengan kemenakan. Motif pucuk rebung melambangkan bahwa orang di Minangkabau di waktu kecil dia berguna dan setelah tua dia terpakai. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kesenian yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.